Ternyata sama-sama perempuan, beda kesukaan dalam urusan penggarapan, dalam urusan pemompaan, model, gaya, dan style. Penggarapan atau pemompaan yang dimaksud adalah penggarapan atau pemompaan fil jima'i dalam al-jima'i. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan ngawas kitab Ar-Rasail karyanya Imam Al-Jahid. Ternyata ada beberapa poin penting terkait dengan urusan al-jima'ah, yang mana dalam keterangan ini juga banyak data seputar hubba al-madaniyah yang ditanya oleh putranya dalam urusan as-sarir, ranjang. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, berkata Ibnu Hubba, putranya Hubba al-Madaniyah, li ummihi, kepada ibunya. Berarti sosok perempuan yang terkenal itu namanya Hubba al-Madaniyah. Bagaimana perkataannya sang anak? Ya ummah, wahai ibuku, ayul halat, kondisi bagaimana, a'jabu ilan nisa'i, yang lebih memikat kepada kaum perempuan, min akhdhir rijali iyahunna, ketika lelaki ini menggarap mereka, mengambil mereka. Hubba al-Madaniyah pernah ditanya oleh sang anak, wahai ibu, kondisi bagaimana yang paling disukai oleh kaum perempuan, atau gaya atau posisi yang seperti apa yang paling mereka senangi fil mujama'ati, dalam penjimaan. Qalat, Hubba al-Madaniyah menjawab, ya bunayya, wahai putraku, idza kanat, jika perempuan-perempuan itu musinnatan mithli, adalah wanita tua, misli, seperti aku, fa'abarikha, maka baringkan, fa'abarikha, maka jadikanlah ia berlutut, wa alsiq khaddaha, dan tempelkan pipinya, bil ardi, ke lantai, bil ardi, ke bumi, summa au'ibahu, kemudian masukkanlah olehmu, hu, masterpimu, hu, zakarmu, fiha, pada perempuan itu. Katanya Hubba al-Madaniyah menjawab pertanyaannya sang anak, wahai anakku, jika perempuannya adalah perempuan tua renta seperti aku, baringkan dia, jadikan ia berlutut, tempelkan pipinya ke lantai, ke bumi, summa au'ibhu, kemudian tenggelamkan, ya tenggelamkan sosismu, fiha, ke dalam wanita itu, ya ke apemnya, begitu. Wa idza kana, jika keberadaan perempuan itu syabatan, adalah pemudi, fajma' fakhdzaiha, maka satukanlah fakhdzaiha, kedua pahanya, diangkat, disatukan, ila sadriha, tempelkan ke dadanya, satukan ke dadanya, fa anta tudriku, maka engkau akan tahu, bidzalika, dengan menyatukan fakhdzaiha, kedua pahanya, ma turidu minha, sesuatu yang engkau inginkan darinya, wa tuballighu, dan engkau menyampaikan, hajataka, hajatmu, minha, kepada perempuan itu. Kemudian Hubba al-Madaniyah melanjutkan jawabannya, jika keberadaan perempuan itu syabah, pemudi, masih muda, apa yang dilakukan? Satukan kedua pahanya ke dadanya. Dengan demikian engkau akan mengerti apa yang engkau inginkan darinya, dan engkau bisa menyampaikan hajatmu kepadanya, bisa memompanya, menenggelamkannya, ya memompakan sosis ke dalam apemnya. Ada sisipan ilmu dari keterangan yang lain. Al-mahbalu misfi, atau mahbalul mar'ah, apemnya perempuan, ini secara bentuk kadang bisa menjadi lebih besar, kadang bisa lebih lebar, berubah.
karena diakibatkan melakukan an-nasyat, aktivitas al-jinsi seksual. Kok bisa itu? Mari kita simak. Yumkinu dapat ayu addiya mengakibatkan an-nasyatu kegiatan al-jinsiyu seksual ila taghyiri syaklil mahbali pada perubahan bentuknya al-mahbali vagina mithla ma yuaddi sebagaimana mengakibatkan al-intisabu ereksi, al-intisabu berdirinya sosis indar rijali pada kaum lelaki, ila tasallubil qadibi pada mengerasnya al-qadibi batangnya sosis, batangnya pisang, bisa babi tadaffuqid dam disebabkan aliran darah. Jadi an-nasyat al-jinsi, aktivitas al-jinsi seksual ini dapat merubah bentuknya al-mahbal misfi sebagaimana menjadikan al-intisab ereksi. Al-intisab berdirinya sosis yang dialami oleh kaum lelaki. Kemudian berdirinya sosis ini berubah ila tasallubil qadibi, mengerasnya batangnya, tambah mekar, tambah besar, kemudian berotot. Hal itu disebabkan aliran darah. Yumkinu ayyatawassa'a, yumkinu dapat ayyatawassa'a menjadi longgar, menjadi lebar al-mahbalu misfi wa yattasi'u dan melebar indama yahsulu ketika al-mahbalu vagina yahsulu mengalami mendapatkan alat tahfizi pada pemempaan, alat tahfizi pada perangsangan al-jinsi seksual. Jadi tahfiz ini maknanya perangsangan atau at-tahfiz pembangkitan al-jinsi seksual. Jadi kalau perempuan mengalami yang namanya at-tahfiz perangsangan al-jinsi seksual, ini al-mahbal apemnya itu jadi longgar lebar seperti itu. Makanya kalian jangan kaget kalau ketika perempuan ini semakin hot, maka mahbalnya, apemnya juga yatawassa, semakin longgar dan semakin lebar. Paham ya? Semoga bermanfaat. Untuk kajian yang lain bisa disimak pada playlist channel Ma'had At-Tamimi. Di situ ada playlist kajian kitab Fathul Izar, kajian kitab Asrarul Jima, kajian kitab Qurratul Uyun, dan juga kajian kitab-kitab yang lain. Kalau ada yang bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.